Sampurasun wargi Jabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ayu News TV. Senang sekali saya Siska Firma Karima kembali hadir ke tengah Anda. Dan sore hari ini kita akan berbincang mengenai internet cakap. Nah, apa itu yang maksud dengan internet cakap? Ini adalah sebuah program yang dimiliki oleh Kominfo, dan ini bertujuan untuk membuat internet ini memang betul-betul bermanfaat, memiliki sisi manfaat positif tentu saja untuk kita semua, termasuk juga generasi muda yang mungkin saat ini tengah dirongrong dalam tanda petik keberadaan internet ini, karena internet ini juga kalau salah penggunaan ternyata bisa berdampak negatif. Dan saat ini saya ingin memperkenalkan dua orang narasumber. Yang pertama di samping saya ini sudah ada Pak Rinda, beliau adalah relawan TIK STT Garut. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Dari Garut ya Pak ya. Betul. Tapi nggak bawa domba Pak. Oh, enggak lah. Bawa dodol aja mungkin ya. Oh iya, dodol. Dodol. Baik, nah di samping Pak Rindra ini juga ada Sahna. Ini adalah Duta Internet Cakap Nasional. Selamat sore Sahna. Sore. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Iya. Ini Duta Internet Cakap. Nah, sebelumnya mungkin pemirsa juga masih ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan internet cakap? Nah, Sahna gimana ya? Iya, jadi Duta, kalau internet cakap sendiri adalah singkatan dari internet cerdas, kreatif, dan produktif, di mana pengertian dari ketiga ini adalah cerdas itu kita bagaimana menggunakan internet dengan baik, dengan positif, tidak yang negatif. Lalu kreatif itu bagaimana kita menggunakan internet untuk menjadi sarana kita menghadirkan suatu inovasi yang baru seperti membuat game, software, seperti itu. Lalu produktif itu mungkin yang sekarang kita sedang booming, anak-anak muda ini membuat kreatif aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh masyarakat. Nah, berarti itu menggunakan internet produktif. Secara garis besar seperti itu. Berarti sebetulnya memang internet ini betul-betul harus dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif ya. Nah, sebetulnya lahirnya internet cakap ini sendiri berawal dari apa sih? Dari fenomena banyak sisi negatif yang didapatkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda kah? Banyak sekarang generasi muda di Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat sendiri, menggunakan internet, sangat banyak pengguna internet, terutama anak-anak yang masih di bawah umur 18 tahun. Itu masih banyak sekali anak-anak yang menggunakan internet, sehingga kenapa internet cakap ini dilahirkan untuk memberikan memberikan kepada anak-anak kita harus menggunakan internet dengan baik. Dengan banyaknya pengguna, bagaimana kita mengangkat Indonesia dengan menggunakan internet dengan cakap. Oke, nah jadi internet cakap ini adalah program yang dimiliki oleh Kominfo tadi ya? Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, ini hadir dari kapan? Lalu bagaimana sosialisasi ke masyarakat agar memang betul-betul cakap tadi untuk internet? Ya, kalau internet cakap sendiri ini baru dari 2014, sebelumnya internet sehat. Nah, kalau yang internet cakap sendiri, bagaimana sampai ke masyarakatnya adalah, kalau untuk masyarakat itu adalah karena sesama orang dewasa, jadi dari Kominfo ataupun dari Diskominfo dan relawan TIK lah yang menyampaikan internet cakap kepada masyarakat dan anak-anak juga. Tapi kalau untuk yang Syahna sendiri, Duta ya? Iya, Duta ini kepada sesama teman sebaya. Oke. Jadi memang dibagi menjadi dua golongan gitu ya, dua segmen ya. Satu untuk umum dan satu untuk memang untuk pelajar. Iya. Nah, sebelum nanti lanjut mengenai dutanya ini sendiri, saya ke Pak Rinda dulu ya. Nah, Pak Rinda, relawan maksudnya di sini seperti mungkin tadi garis besar sudah diungkapkan Sahna ya Pak ya, menyebarkan kepada masyarakat. Nah, keberadaan relawan ini sendiri sebetulnya bagaimana? Jadi relawan ini dibentuk oleh direktorat yang sama di Kominfo. Jadi tujuan awalnya membantu pemerintah. Relawan sendiri sebenarnya sekumpulan orang yang dia ingin membantu masyarakat dalam bidang IT secara sukarela non-profit. Jadi tidak dibayar. Tujuan pembentukan awalnya memang untuk membantu masyarakat seperti dalam penerapan warung internet pedesaan. Itu masyarakat di sana gimana caranya supaya bisa menggunakan fasilitasnya. Kita turun melakukan edukasi, membantu dukungan teknisnya, termasuk diantaranya juga melaksanakan kegiatan tahunan edukasi untuk masyarakat umum seperti itu. Nah, mungkin kalau tadi di perkotaan internet ini mungkin sudah menjadi sarapan sehari-hari ya, tidak bisa lepas mungkin rata-rata masyarakat sedikit-sedikit tanya apa-apa Mr. Google gitu. Nah, kalau misalnya maaf nih Pak, seperti di daerah Garut misalkan ya, mungkin itu untuk daerah perkotaannya sendiri masyarakat mungkin sudah sangat paham mungkin ya di Garut, tapi kan untuk agak ke pedalamannya lagi seperti pedesaan, bagaimana ini caranya? Nah, ada dua pendekatan sebenarnya Mbak. Jadi kalau untuk daerah yang tidak ada akses TIK-nya, maka relawan itu bisa menjadi istilahnya broker informasi.
Jadi kita membantu mencarikan informasi bagi masyarakat, di mana kita yang punya akses TIK mencari apa yang dibutuhkan di internet, lalu kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah pedesaan. Di lain itu juga sebenarnya pemerintah sekarang sudah melaksanakan upaya-upaya untuk menyediakan fasilitas internet di daerah pedesaan dan Indonesia terluar dengan menyediakan sarana seperti warung internet pedesaan, mobil community access point yang sambungan internetnya dengan menggunakan satelit. Jauh lebih cepat ya. Dan di sana relawan memiliki peran mendampingi agar supaya masyarakat di sana bisa memanfaatkan fasilitasnya seperti itu. Nah, kalau di Garut sendiri ya Pak ya, tantangan besarkah untuk menjadi relawan internet cakap di sana? Betul Mbak, jadi menjadi relawan itu kan butuh sifat dermawan dan tidak setiap orang memiliki itu. Kemudian punya komitmen waktu. Jadi di lain sisi masyarakat juga butuh perhatian, sehingga kita komitmen waktunya sangat luar biasa dibutuhkannya. Nah, tantangan terberat sebenarnya penyadaran. Jadi belum masyarakat di sana sebagian besar belum mengerti apa itu internet, apa manfaatnya, sehingga kita perlu waktu memang untuk melakukan kegiatan penyadaran. Oleh karenanya kita secara rutin di wilayah utara dan selatan Garut menyelenggarakan kegiatan. Baru kemarin terakhir kita menyelenggarakan seminar dan pelatihan masyarakat informasi yang ke-9 di Pamengpeuk. Oh, di Pamengpeuk. Tujuannya seperti itu, jadi membangun kesadaran kepada masyarakat, internet itu bisa menguntungkan secara ekonomi. Nah, lalu bagaimana respon mereka? Tahan dulu ya Pak ya. Siap. Nanti di segmen selanjutnya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 022 2004 kami tunggu setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih berbincang dengan tema internet cakap. Nah, jika Anda ingin bergabung bersama kami, Anda ingin lebih mengetahui atau mengenal apa sih yang dimaksud dengan internet cakap tersebut, Anda bisa berbincang langsung dengan Duta Internet Cakap Nasional Ada Sahna dan juga ada Pak Rida, beliau adalah relawan TIK dari STT Garut. Dan line telepon 022 2004 kami buka untuk Anda. Dan tadi terputus ya Pak ya, respon dari masyarakat Garut sendiri setelah dilakukan sosialisasi dengan beberapa kali ya Pak ya. Itu respon dari mereka sendiri bagaimana? Alhamdulillah, jadi dari 9 perhelatan seminar dan pelatihan itu antusiasnya luar biasa. Terakhir yang di Pamengpeuk yang hadir memang kebanyakan pelajar, itu sekitar 370 pelajar se-Garut Selatan. Mereka sangat senang sekali. Terlebih memang di sana di Garut khususnya beberapa kecamatan di wilayah selatan akses internet masih perlu ditingkatkan. Sehingga memang itu saat yang tepat bagi kami untuk memberikan penyadaran dulu. Seperti itu. Nah, apakah juga mungkin masyarakat di sana menganggap bahwa internet adalah sesuatu hal sekunder mungkin ya, kalau berbeda dengan beberapa kabupaten kota lainnya, kota Bandung misalkan ya, mungkin menganggapnya itu adalah suatu hal yang sudah menjadi primer mungkin, tapi kalau untuk apalagi kalau generasi muda mungkin menganggap itu adalah suatu hal yang penting. Tapi kalau udah berbicara pada usia 30 tahun ke atas, apalagi dengan terbiasa dengan kehidupan tanpa internet, mungkin menganggap itu ngapain sih berbincang mengenai hal ini gitu, atau mempelajari hal ini. Ada tantangan seperti itu. Betul. Jadi di antaranya pertama, internet itu apa, masyarakat tidak tahu. Kita harus memberikan contoh. Terus yang kedua, masyarakat juga kalaupun tahu, mereka kan harus dilatih. Dan yang terakhir itu setelah mereka menguasai, gimana supaya teknologi itu memberikan keuntungan. Jadi 3 tahap ini memang harus dilalui. Dan untuk di wilayah kami, memang proses menuju ke tahap 3 agak susah karena di tahap pertama sendiri memang kita terhambat oleh masyarakat yang sebagian bahkan diantaranya nolak internet. Iya, dan yang kedua memang akses di beberapa kecamatan terhadap internet masih terbatas begitu, Mbak. Dan juga mungkin fasilitas dari pemerintah seperti listrik ya Pak ya, Oh, itu iya. belum merata Belum di merata, beberapa daerah betul. ya. Baik, nah Sahna, ini mungkin salah satu gambaran di daerah lain berbeda dengan Kota Bandung, apalagi Sahna sebagai duta nasional ya. Nah, kalau untuk di Kota Bandung sendiri, internet kan listrik dan perangkatnya pun sudah
sangat gampang ditemukan. Tantangannya benar, adalah menjadi hal-hal negatif penggunaan internet Iya. ini ya. Nah, cara Sahna untuk bisa mengembalikan ini loh internet cakap seperti itu. Pertama sendiri yang Syahna lakukan di sekolah sendiri dulu. Bagaimana Syahna bekerja sama dengan sekolah, lalu dengan guru TIK di sana, kita harus menyebarkan informasi ini ke teman-teman. Nah, bagaimana apa sih internet cakap itu, terus bagaimana dampaknya kalau anak-anak seumuran kita ini menggunakan internet dengan yang negatif. Itu seperti itu. Lalu seperti bisa kalau untuk yang lainnya penyebaran informasi Syahna melalui blog, karena kan anak-anak sekarang lebih dari media, lebih di internet ya, interaksinya lebih banyaknya. Jadi lewat blog dan media sosial. Di situ Syahna ikut ke teman-teman tahu nggak sih kalau internet itu jangan dipakai untuk yang negatif, kalau kita menggunakan positif banyak loh hasilnya. Seperti teman-teman kita yang di luar sana udah maju dengan internetnya, lalu jadi sukses bahkan sampai ke luar negeri karena berkat internet. Nah, seperti itu memberitahu kepada teman-teman. Oke, nah sisi negatif tadi Sahna sempat menyebutkan ya, banyak ada sisi negatif yang jika generasi muda khususnya mempergunakan internet ini dengan hal-hal negatif. Seperti apa dampak untuk generasi muda yang Sahna tahu? Waktu itu yang pernah Syahna dapat dari informasi dari Jawa Barat sendiri, di Jawa Barat ini lebih kepada pornografi yang sedang bisa dibilang darurat pornografi. Karena yang konsumsi pornografi di Jawa Barat itu kebanyakan anak-anak. Nah, maka dari ini karena anak-anak tidak mengetahui kalau sebenarnya itu tuh perbuatan yang banyak yang biasa aja ini, toh kita hanya menonton film, ada yang bilang seperti itu, tapi kan nyatanya itu merupakan kejahatan pornografi. Nah, itu yang mulai yang Syahna kasih tahu ke teman-teman, lalu memberikan informasi juga pada teman-teman melalui DNS, ada ya Pak ya, filter DNS supaya ketika kita membuka internet itu ada blog-blog yang tidak bisa dibuka ya. Seperti salah satunya seperti itu. Nah, dengan tahapan-tahapan yang sudah Sahna lakukan ya, seperti tadi membuat blog atau berkomunikasi melalui medsos, cukup efektifkah atau memang saat ini masih remaja berpikiran itu mungkin nanti aja dulu deh gitu, anak-anak SMA nih? Iya. Kalau jujur sendiri kalau ke anak-anak SMA lebih susah dibanding ke anak-anak yang di bawah umur. Maksudnya lebih kepada anak SMP ataupun SD, karena memang seperti yang tadi dibilang kalau anak SMA apa sih ini gitu. Walaupun memang ada juga teman-teman yang merespon dengan baik. Oh, ternyata kayak gini, ada juga beberapa teman Syahna seperti itu, sehingga ada yang mulai mengurangi gitu. Tapi kalau ke anak-anak sendiri yang lebih kecil itu malah lebih mudah ya. Lebih mudah, mereka dengan takjub, oh seperti itu ya Kak gitu. Terus karena kita dari Kominfo itu, di Kominfo ada video, ada film animasi mengenai internet cakap. Jadi ketika Syahna menyebarkan itu, memperlihatkan kepada teman-teman yang jauh di bawah Syahna umurnya, mereka lebih tertarik, oh ternyata tidak boleh melakukan hal yang negatif, kita harus menggunakan positif. Mungkin lebih efektif sendiri lebih yang di bawah umur kalau yang dari Syahna sendiri. Tantangannya mungkin lebih besar kalau untuk berbicara dengan yang seumur ya. Iya. Nah, untuk bisa mengatasi hal itu apa yang dilakukan oleh Duta nih? Bekerja sama lagi kah dengan pihak lain? Iya, tentunya dengan Diskominfo Jabar dan relawan TIK. Karena bagaimanapun juga ketika di lapangan, Syahna tidak bisa berbicara sendiri, pasti harus ada yang dampingin. Apalagi dengan relawan TIK dan Diskominfo Jawa Barat yang sudah memang benar-benar konsen di bidang tersebut, memang udah ahlinya, jadi sangat bersinergi satu sama lain. Nah, awalnya sendiri terpilih untuk menjadi Duta itu bagaimana? Ada proses seleksinya dari nasional, lalu online kita diminta untuk biodata, CV, dan terus terbuka umum ya, terbuka untuk umum, untuk SMA tapi khususnya. Lalu kita di situ diminta untuk menulis esai menggunakan tentang internet cakap, esai ataupun video. Kita bisa memilih salah satu itu. Kebetulan kalau Syahna memilih menulis esai. Lalu setelah melakukan ada rangkaian proses dari pusat, barulah kita bulan Agustus kemarin itu kita ada bootcamp di Bekasi untuk pembekalan dulu selama 3 hari untuk nanti bagaimana sebulan itu kita harus menerapkan apa yang sudah kita dapat dari Kemkominfo, kita sebarluaskan kepada teman-teman dan masyarakat. Nah, ada berapa duta nih? Kan ada duta nasional dan ada duta daerah juga mungkin ya? Ya. Duta nasional kalau ada? yang nasional yang kemarin diberikan penghargaan oleh Pak Menteri itu ada 2, ada Syahna dan satu lagi teman dari Temanggung, dari Jawa Tengah. Iya, laki-laki. Lalu ada yang favoritnya juga 1 dari Jambi. Lalu ada sisanya 13 itu menjadi duta di daerahnya masing-masing. Di Jawa Barat ini sendiri juga pasti ada berarti? Di Jawa Barat hanya Syahna.
Jadi nasional mewakili daerah tapi nasional tapi untuk daerah juga, untuk daerah juga ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat Sahna sendiri tertarik untuk tadi kan itu prosesnya cukup ini juga ya, menguras tenaga dan pikiran ya, harus bikin esai, apalagi pasti harus ada presentasi dan lain-lain ya. Nah, apa yang membuat Sahna tertarik nih untuk mengikuti duta ini? Tapi jawabnya nanti lagi ya, kita harus jeda lagi ya. Dan misalkan kembali nanti setelah jeda berikut ini. Iya, pemirsa, ternyata dalam mempergunakan internet ini kita harus betul-betul tadi cakap atau cerdas, kreatif, dan produktif. Nah, yang dimaksud dengan atau manfaat dari kita mempergunakan internet secara cerdas diantaranya adalah tidak mengumbar data pribadi yang penting di internet, khususnya jejaring sosial. Nah, fenomena ini kerap kali kita temukan di kehidupan kita sehari-hari tentu saja, dan dengan mengumbar data-data pribadi seperti itu atau kondisi kita saat itu bisa menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya, dan mungkin ini adalah kegiatan atau hal yang biasa kita lakukan dan kita tidak sadari bahwa itu adalah membuka peluang untuk kejahatan. Jadi saksikan kami terus sampai nanti tepat pukul 4:30 masih kita berbincang mengenai internet cakap, dan masih ada Sahnas dan juga masih ada Pak Rida. Dan tadi Sahnas ya, apa yang membuat Sahnas kok tertarik untuk menjadi duta internet ini ya, duta internet cakap ini ya? Pertama memang Sahnas bisa dibilang hobi, emang Sahana sangat suka itu melihat apapun dari internet, mulai dari pelajaran, informasi-informasi itu berawal semua dari internet. Lalu Sahana ini kebetulan anggota Forum Anak dari nasional dan Jawa Barat. Jadi Sahana ini benar-benar menggunakan internet untuk membangun jejaring di teman-teman di Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia. Makanya ketika mendengar ada duta internet cakap, wah saya tertarik karena memang